Selamat datang di program Lipsync Literasi Penting dan Sikat. Di video kali ini aku akan share jenis-jenis investasi itu apa aja sih. Nah, berdasarkan sifat asetnya, investasi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada investasi berdasarkan kepemilikan dan juga ada investasi berdasarkan hutang. Kira-kira apa sih penjelasannya? Simak terus materi Lipsync bersama saya Putri Manggiasi. Yang pertama ada investasi berdasarkan aset. Nah, kalau ini kita menginvestasikan uang, tapi bentuknya nanti kita akan mendapatkan aset yang ada bukti kepemilikannya ya. Misalnya yang pertama ada properti. Kalau properti ini bentuknya adalah investasi di bidang tanah, bangunan, atau rumah, atau ruko yang memang wujudnya seperti itu. Jadi kita nantinya mempunyai bukti kepemilikan atas properti tersebut. Yang kedua ada reksadana. Reksadana ini adalah produk investasi hasil olahan dari manajer investasi yang nantinya juga dikelola oleh mereka. Maka dari itu ini sangat cocok untuk kalian untuk berinvestasi di kaum-kaum pemula nih. Misalnya kalian masih baru takut dengan investasi, nah kalian bisa coba di produk reksadana ini. Produk reksadana ini ada misalnya obligasi, saham, dan juga ada deposito. Nah, ada kombinasi ataupun misalnya salah satu dari investasi tadi yang saya sebutkan. Yang terakhir contohnya adalah di saham. Nah, kalau saham ini ibaratnya kalian punya modal di perusahaan tersebut yang bisa dinamakan saham. Harga saham ini bisa naik turun sesuai dengan kondisi pasar. Kalau kalian mau untung di investasi saham, kalian harus jual saham kalian ketika nilai saham kalian sedang naik. Nah, kalau kali ini aku akan share investasi berdasarkan hutang. Kalau berdasarkan hutang ini berarti uang yang kita investasikan ibaratnya dipinjam terlebih dahulu nih untuk kita mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Contohnya ada apa aja sih? Yang pertama ada di deposito. Nah, kalau deposito ini investasi yang berjangka, misalnya waktunya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, yang nantinya kita akan mendapatkan bunga setiap bulannya ya, setiap bulannya. Tapi ingat ini perhitungannya per annual atau per tahun. Yang kedua ada di obligasi. Nah, kalau obligasi ini ibaratnya surat hutang yang bisa diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah yang nantinya kita akan bisa menikmati keuntungannya dalam bentuk kupon istilahnya. Kuponnya ini bisa dikirim ke rekening kita per bulannya. Dan yang terakhir ada P2P lending. Nah, ini buat yang kaum generasi Z nih biasanya yang pakai investasi ini nih. Nah, kalau ini adalah proses peminjaman uang antara kreditur dan juga debitur melalui platform online yang nantinya kita mendapatkan keuntungan atas investasi uang yang kita berikan kepada peminjam ya. Nantinya kita akan mendapatkan namanya istilahnya bunga. Dari jenis-jenis investasi yang aku sebutkan, hal yang penting sebelum kalian melakukan investasi adalah kalian paham betul tentang produk investasi yang kalian pilih. Misalnya tadi ada apa sih? Ada reksadana. Nah, kalian harus tahu banget nih reksadana itu seperti apa, atau saham itu seperti apa. Jadi, kalian tidak salah pilih untuk berinvestasi. Oke, jangan lupa di like dan di komen dan di share untuk materi Lipsync hari ini. Saya Putri Manggiasi, pamit.